Kita mulai ya. Yang bawa kitab Mukhtasar boleh dibuka ya. Mukhtasar Qaul Jali. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memulai kitab baru hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah khatamkan kitab Al-Qaulul Jali, kita yakin ada yang bolong-bolong gitu kan, ada yang nggak utuh dapatnya. Maka dari itu kita kembali ke kitab Mukhtasar. Kitab Mukhtasar ini yang kita belajar sebelumnya, kitab Al-Qaulul Jali, itu syarah dari kitab Hilil Al-Fadh. Jadi menjelaskan lafaz-lafaz dari kitab Mukhtasar ini. Kitab Mukhtasar ini adalah ringkasan dari Sulamut Taufik. Namanya kitab ini Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil Bi'ilmiddin Ad-Daruri. Hari ini kita kenali kitabnya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Syekh Abdullah Al-Harari bukan membawa sesuatu yang baru. Justru beliau meringkas Sulam At-Taufik, kitab Sulamut Taufik yang dipakai di Indonesia. Jadi kalau orang mengaji di pesantren-pesantren atau di dayah-dayah, ini kitab dasar yang kita pelajari ini. Jadi jika sebagian menganggap bahwa seperti ada berbeda, nggak berbeda, berarti mereka belum melihat persis apa yang dipelajari, hanya dengar-dengar gitu kan. Nah, oleh karena itu hari ini kita mulai dari muqaddimah kitab Mukhtasar yang namanya tadi Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil Bi'ilmiddin Ad-Daruri. Kalau punya kitab boleh dibuka di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyum. Al-mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita sebut Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam yang memiliki seluruh jagat raya ini, termasuk kita. Kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki milik Allah. Oleh karena itu, karena apapun yang kita miliki, termasuk mata kita, adalah milik Allah. Allah yang ciptakan mata kita, Allah yang menciptakan tangan kita, Allah yang menciptakan seluruh anggota tubuh kita dan seluruh jagat raya ini. Maka cara syukur kita atas nikmat yang berupa anggota tubuh yang telah Allah berikan digunakan hanya kepada ketaatan saja. Tidak boleh tangan yang ini milik Allah, tangan kita, mata kita milik Allah, tidak boleh dipergunakan kepada yang tidak Allah ridhoi. Itu syukur kita, syukur nikmat.
Tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah ada tangan. Lihat orang tidak punya tangan. Kita alhamdulillah ada tangan, lalu tangannya bermaksiat kepada Allah. Itu bukan syukur wajib namanya. Syukur wajib adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan. Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada yang Allah murkai. Itu maknanya. Karena Allah yang memiliki kita. Allah yang memiliki seluruh alam ini. Kita ini milik Allah loh, gitu. Untuk dipahami, untuk kita pahami. Allah itu Al-Hayy Al-Qayyum. Allah itu yang maha hidup. Allah hidup. Nanti akan kita pelajari bahwa Allah maha hidup. Apa makna hidupnya Allah? Hidup yang tidak dengan ruh, tidak dengan tendon, tidak dengan sumsum, bukan seperti hidupnya kita. Allah maha kekal, Al-Qayyum. Allah bersifat dengan sifat kekal. Apa arti kekal? Bahwa tidak ada penghabisan, abadi. Allah itu tidak akan pernah berpenghabisan. Dan mengatur segenap makhluk, Al-Mudabbir. Allah yang mengatur segenap makhluk. Jadi yang mengatur kita, perbuatan kita, yang menentukan kita, laki-laki, perempuan, perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik, perbuatan buruk. Yang baik Allah ridhoi, yang buruk Allah tidak ridhoi. Kemudian selawat dan salam yang sempurna, atamman. Selawat wassalatu wassalam, selawat dan salam yang sempurna semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Semua ulama memulai kitab dengan memuji Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian kepada para sahabat. Untuk mengambil berkah dari memuji Allah, apalagi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Itu kebiasaan memulai sesuatu oleh para ulama. Jadi Bismillah digunakan kepada yang baik-baik, digunakan Bismillah. Pada yang haram enggak? Mau makan, baca Bismillah. Gitu ya. Kemudian fahadza mukhtasarun jami'un li aghlabid daruriyati allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha min al-i'tiqadi wa masaila fiqhiyatin min at-taharati ila al-hajji wa syai'in min ahkamil muamalati ala madhhabil imam Syafi'i thumma bayani ma'asil qalbi wal jawarihi kal lisani wa ghairihi. Fahadza mukhtasarun, dikatakan oleh pengarang, ini adalah kitab mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Jami'un li aghlabid daruriyat, yang memuat sebagian besar. Aghlab itu sebagian besar, yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama. Jadi memuat jami'un li aghlabid daruriyat, yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama yang tidak boleh bagi setiap orang mukallaf untuk tidak mengetahuinya. Jadi dalam kitab mukhtasar ini aghlabnya, jadi sebagian besar pokok. Karena ada juga yang tidak di dalam mukhtasar ini nanti, yang ada kebutuhan pokok ilmu agama pokok yang lainnya tidak di sini, ada di kitab setelahnya misalkan. Tapi ini aghlab. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan aghlab, berarti sebagian besar sudah ada di sini. Namun misalkan nanti bab nikah, kalau orang mau nikah, di sini tidak rinci gitu. Yang ada nafkah. Itu. Nah, di mana ilmu pokok ini tidak boleh setiap individu muslim itu tidak mengetahuinya. Kita muslim, kita mukallaf, orang yang terbebani hukum. Orang mukallaf adalah
yang balik, berakal, sampai kepada dia pokok dakwah Islam, maka kepada dia melekat kewajiban. Melekat kewajiban yaitu wajib mengetahui pokok-pokok yang ilmu-ilmu dasar tentang agama yang dibutuhkan oleh dia dalam keseharian. Itulah namanya fardhu ain. Jadi setiap orang yang sudah mukallaf melekat kewajiban itu, tidak boleh tidak belajar. Karena kalau dia tidak belajar, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam maksiat. Dan tidak belajar dosa. Solat itu wajib, belajar tentang hukum-hukum solat menjadi wajib. Syarat sah solat wajib dipelajari. Syarat sah dalam beribadah wajib dipelajari. Di antara syarat-syarat itu adalah mengenal Allah misalkan di awal, maka wajiblah kita belajar bagaimana tata cara, bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah. Nah, minal i'tiqad, dari permasalahan-permasalahan perihal akidah. Perihal akidah akan dibahas dalam makna 2 kalimat syahadat di dalam kitab ini nanti. Makna syahadat pertama, makna syahadat kedua, juga bab riddah. Di situ akan dibahas tentang akidah. Kemudian masalah-masalah fikih. Dari mulai tata cara bersuci dalam bab taharah nanti hingga haji. Haji juga ada di sini. Dan beberapa hukum tentang muamalat, juga ada hukum-hukum muamalat secara ringkas yang sering terjadi sehari-hari. Memang tidak detail. Ada penjelasan atau ada yang lebih lengkap lagi pada kitab-kitab setelahnya. Dikatakan tadi alam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini kita belajar dalam mazhab Asy-Syafi'i semua nanti. Sehingga tidak perlu bertentangan dan ingin mengetahui mazhab Syafi'i dalam tata cara ibadah. Ini dia kitabnya. Gitu. Kita bukan berarti ketika kita pelajari tentang mazhab Asy-Syafi'i lalu kita mengatakan sesat mazhab yang lain, tidak boleh. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya yang kita dipelajari di sini Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab fikihnya boleh Imam Hambali, boleh Imam Maliki, boleh Imam Syafi'i, boleh Imam Hanafi pertama. Itu. Jadi keempat mazhab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar mazhab Asy-Syafi'i karena guru-guru kita mazhab Syafi'i. Kita enggak belajar mazhab Malik. Sedikit disentuh misalkan hanya pada hal-hal yang seperti berwudu misalkan dalam mazhab Malik, bagaimana niat sebelum air mengenai bagian awal dari wajah misalkan. Itu sedikit, tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i fikih ini. Jadi kalau kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'i ini kitabnya gitu. Yang jangan di sini ada yang mengatakan, waduh saya nggak bermazhab, jadi nggak layak ada di sini. Ada yang bilang seperti itu? Kalau berani mengatakan saya tidak bermazhab berarti 2 kemungkinan. Kalau menurut saya 2 kemungkinan. Kemungkinan dia itu belum mengetahui agama, kulit pun belum nyampe, atau satu lagi dia sudah jadi mujtahid. Jadi mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i, udah mujtahid, udah layak membuat mazhab. Kan 2 kemungkinan. Satu dia nggak ngerti agama, kulitnya aja belum ngerti, atau satu lagi dia sudah jadi mujtahid. Untuk jadi mujtahid, apakah kalau kita lihat diri kita sudah jadi mujtahid? Pertanyaannya. Dan itu tidak mungkin, berarti tersisalah yang satu lagi, bahwa beragama kulitnya saja belum nyampe. Ya mending nyampe ke kulit. Kalau kita udah nyampe ke kulit, nggak tahu isinya, belajar pelan-pelan. Kita memang bukan ulama gitu kan. Wong ulama besar saja masih mengikuti mazhab, siapa kita gitu.
Jadi kalau untuk bisa dipertanggungjawabkan yang dipelajari itu, kalau ada orang yang bertanya di luar, satu mazhab belajar? Iya, jawab dengan pede. Iya, satu mazhab. Kenapa? Mazhab Syafi'i aja belum habis, kulitnya aja belum nyampe, gitu kan? Mau banyak-banyak mazhab, yang satu aja belum kita amalkan dengan sempurna, gitu. Belum tahu persis. Nah, semua tadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau mau kenal Imam Asy-Syafi'i, beliau itu mujtahid mutlak. Nama beliau itu Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Al-Quraisy Al-Muttalibi. Coba dengar nasab beliau. Di mana pernah baca nasab ini? Nasabnya Rasulullah itu dari Quraisy. Makanya dikatakan oleh para Rasulullah bersabda, jangan kalian mencaci maki Quraisy, karena di dalamnya akan lahir seorang ulama yang ilmunya memenuhi timur dan barat. Ternyata dikatakan oleh para ulama ini pujian Rasulullah sebelum lahir Imam Asy-Syafi'i. Ada yang lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i? Enggak. Yang berani bilang enggak tahu diri berarti. Ada ulama-ulama yang lain, kita siapa gitu kan mereka? Coba lihat bagaimana nasab mereka dan bagaimana kehidupan Imam Asy-Syafi'i. Dari siapa beliau lahir? Dari kecil sudah dalam, dan benar-benar keturunan terpilih mereka itu. Bagaimana bapaknya Imam Asy-Syafi'i, masih ingat? Makan buah yang belum jelas pemiliknya, beliau berjalan mencari siapa pemiliknya, sampai ketemu pemilik, minta izin karena sudah makan sebuah buah yang belum jelas. Sebegitu, belum tentu itu haram gitu kan. Tapi karena ketakutan beliau datang ke pemiliknya, ketemu, tapi dengan janji boleh dimaafkan asalkan menikah dengan anak saya. Tapi anak saya itu tuli, bisu, tidak bertangan, tidak berkaki. Demi dimaafkan, sebegitu takut pada Allah, boleh nikah. Iya kan? Setelah menikah, apa yang terjadi? Begitu dilihat istri yang cantik sempurna, itu istri kamu setelah nikah gitu kan? Begitu dilihat, bukan. Karena kenapa? Lengkap semua. Ternyata itu kiasan tadi. Bahasa inilah orang Arab suka gitu kan? Ternyata yang dimaksud tidak tuli tidak pernah mendengar maksiat. Gimana terpilihnya? Mata tidak pernah melihat maksiat, juga tidak pernah bermaksiat mata. Tangan tidak pernah bermaksiat, kaki tidak pernah bermaksiat. Ini ibunya Imam Asy-Syafi'i. Gimana anak? Lahir dari luar biasa orang-orang dulu. Masya Allah. Itu kenali, nggak kenal maka tak sayang. Kita kira itu Imam Syafi'i siapa? Bahkan hari ini yang sedih saya dengar, menghina gampang sekali. Imam Syafi'i itu siapa? Ada yang mensyirikkan, ada yang mengkafirkan orang yang mengikuti mazhab. Baru kemarin saya dengar hari Rabu, ada orang membuat status lalu diserang oleh seseorang, dikatakan bahwa 4 mazhab itu sesat katanya. Yang mengikuti 4 mazhab sesat. Kalau kita udah tahu sedikit aja, sedikit, berani-beraninya menyesatkan sebegitu tingkat derajat para ulama, siapa kita? Pertanyaannya. Nah, makanya kita kenali, supaya pun kita ngaji apa? Fikih kami mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, dengan pede. Kenapa kita harus takut? Dan ini adalah kebenaran yang telah diwariskan oleh para
ulama itu. Namun tentu bil hikmah mau'izah hasanah. Kemudian dalam kitab ini juga menjelaskan tentang maksiat-maksiat. Ada maksiat hati, maksiat anggota badan seperti lidah dan lainnya yang udah kita pelajari di akhir di kitab Al-Qaulul Jali sampai ke bab taubat kemarin. Itulah isi dari kitab Mukhtasar ini. Itu. Kemudian al-aslu li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwa Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Kitab asal dari kitab ini adalah karya seorang ahli fikih Hadramaut. Siapa nama beliau? Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini ulama besar. Kalau Imam Asy-Syafi'i tadi lahirnya itu pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Coba lihat, beliau itu salaf. Beliau itu adalah, sebelum kita jelaskan ke bawah, ada yang tertinggal sedikit supaya lebih kenal. Imam Asy-Syafi'i itu ulama salaf. Kenapa ketahuan bahwa beliau adalah ulama salaf? Kenal ulama salaf? Ulama salaf adalah yang hidup era 300 Hijriah awal, sebagaimana ditunjuk oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik kurun abad adalah abad yang ada Rasulullah, setelah Rasulullah, dan setelahku dan setelahku, sabda Rasulullah. Berarti dikatakan oleh Ibnu Asakir, beliau berkata bahwa satu abad itu kan 100 tahun kata beliau, sehingga 300 tahun awal yang dijanjikan oleh Rasulullah inilah salaf. Ternyata salaf itu ada di dalamnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berarti ulama salaf. Ngaku salaf, nggak ikut Imam Asy-Syafi'i, salah alamat. Atau ngaku salaf tidak ikut mazhab Hambali, bagi yang Hambali jangan ngaku salaf. Tidak ikut 4 mazhab, jangan ngaku-ngaku salaf. Apalagi menuduh sesat kepada ulama salaf ini. Ngaku salafi harus ikut ulama salaf. Jangan hanya pinjam istilah. Pinjam istilah mengatakan diri salafi, pembohongan besar-besaran. Hati-hati. Kita kaji dulu ulama mana yang diikuti. Harus cerdas kita bertanya kembali, salaf, Anda salaf, kami orang salafi misalkan. Apa sih maksud salafi? Tanya. Jangan-jangan sudah menisbatkan diri seperti itu, belum tahu siapa diri. Salafi siapa? Orang yang ikut ulama salaf dalam akidah. Tadi Asy'ari Maturidi itu salaf berarti. Dalam fikih 4 mazhab berarti salaf, karena mereka semua hidup di zaman salaf. Itu. Salafi ya orang yang mengikuti mazhab tadi, dan dalam akidah Asy'ari Maturidi, itulah salafi yang sebenarnya, bukan pinjaman kata kami juga salaf. Itu ya. Baru kita jelaskan bahwa kitab ini itu asalnya dari ulama Hadramaut. Siapa nama beliau? Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu nama beliau. Itu pengarang kitab asal kitab Mukhtasar. Jadi Mukhtasar itu dibikin oleh ulama bukan sekedar meringkas, apalagi yang membuat Mukhtasar itu adalah ulama-ulama besar juga, gitu. Tsumma dhummina ziyadatin katsiratan min nafaisil masaili ma'ahad fi ma dzakarahu fit tasawuf wa taghyiri li ba'dil ibarati mimma la yuaddi ila khilafil mawdu'. Kemudian dilengkapi kitab ini dengan banyak tambahan. Tsumma dhummina ziyadatin katsirah, dilengkapi dengan banyak tambahan. Jadi setelah dimukhtasarkan, dilengkapi lagi dengan banyak tambahan.
tentang masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang berharga, min nafaisil masail, ditambah dengan masalah-masalah penting yang tidak ada di dalam kitab itu. Jadi dilengkapi istilahnya. Ini enggak mampu tingkat-tingkat kita membuat mukhtasar. Ini benar-benar ulama yang udah mampu membuat mukhtasar seperti itu, seperti Syekh kita, Syekh Abdullah. Kemudian dengan membuang pembahasan mengenai tasawuf. Ini jangan salah paham. Ma'ahadz fi ma dzukira fit tasawuf. Dibuang mengenai pembahasan tentang tasawuf yang ia sebutkan wa taghyiri li ba'dil ibarat, dan mengubah sebagian kalimat-kalimat tanpa mimma la yuaddi ila khilafil mawdu', tanpa menyebabkan perubahan pokok pembahasannya. Enggak ngerubah isi, enggak ngerubah pokoknya. Tapi ibarat kadang diganti supaya lebih dipahami. Atau kalau kurang kuat, nanti akan dijelasin juga. Kalau kurang kuat, dikuatkan. Kalau ternyata di situ pendapat lemah, dikuatkan dengan pendapat yang lain yang lebih kuat. Itu akan ada penjelasan ke depan. Tapi tadi kita jelaskan kenapa ketika dikatakan membuang pembahasan tentang tasawuf, jangan salah dipahami. Karena ada orang berpikir bahwa Syekh Abdullah itu membuang tasawuf. Jangan salah, beliau itu mursyid tarekat. Jangan salah. Kenapa beliau buang? Karena ini bukan fardu ain. Ini dulu dihilangkan dulu. Karena kenapa? Karena ini bukan fardu ain. Tapi dengan beliau menyebut maksiat mata, maksiat anggota tubuh, maksiat hati, itu lahir setelah itu kan ke tasawuf. Gitu, akhlak. Lahir akhlak yang sesuai dengan agama Islam. Selesai belajar ilmu fardu ain, baru tahu ternyata akhlak dalam agama itu, misalkan khalwat tidak boleh, ternyata kapan tahu setelah belajar. Yang selama ini kita kira nggak mempersilahkan orang laki-laki masuk ke dalam rumah, sementara kita sendiri itu dianggap sombong, padahal kita sendiri tadi. Misal itu dibahas dalam masalah akhlak, masalah tentang maksiat. Inilah dia pembahasan dalam kitab ini tentang akhlak yang fardhu ain yang dimasukkan, mengetahui maksiat dulu. Masalah tasawuf itu boleh setelah itu. Mau ngambil tarekat silahkan, beliau mursyidnya. Beliau itu menganut banyak tarekat, bukan berarti beliau tidak bertasawuf. Tarekat Ar-Rifaiyah, tarekat Al-Qadiriyah itu sering diberikan kepada murid-muridnya. Naqsyabandiyah juga banyak tarekat beliau. Dan tarekat-tarekat yang beliau anut itu yang beliau miliki itu bersanad sampai kepada sahabat, sanad tarekatnya yang beliau ambil, dan telah dijamin tidak menyimpang. Karena kenapa? Karena keilmuan beliau dapat menyaring mana tarekat yang benar, mana tarekat yang salah, mana orang yang ngaku-ngaku tasawuf, mana orang yang ahli tasawuf yang benar. Tasawuf itu ada penyimpangannya, apalagi di era-era sekarang ini. Mengaku tasawuf tapi meyakini bahwa Allah menyatu dengan manusia, ini udah salah kaprah. Oleh karena itu beliau ini menjelaskan yang pokok-pokok dulu, tasawuf diakhirkan. Banyak hari ini ngaku tasawuf tapi yang diikuti setan. Tahu? Banyak di Aceh juga ada ngaku tasawuf tapi meyakini Allah menyatu dengan manusia. Wahdatul wujud, wahdah mutlaqah ada di kita. Nah, untuk membersihkan dulu dari mengetahui fardhu ain, mengetahui pokok-pokok agama, siap nanti menerima tasawuf yang tasawuf itu tidak menyimpang. Kan udah kita bilang, tasawuf ada yang murni, ada yang sudah menyimpang, dan banyak penyimpangan itu ngaku-ngaku tasawuf, mutasawwifin. Mutasawwifin itu orang ngaku-ngaku tasawuf. Kalau tasawuf kita kenal dengan nama-nama tokohnya, Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Imam Al-Ghazali, itulah tokoh tasawuf yang ahlu sunnah wal
jamaah. Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi? Lau kuntu hakiman la darabtu unuqa man qala anal haq. Jika seandainya aku hakim, akan aku penggal leher orang yang berkata anal haq. Anal haq itu mengaku dirinya itu sudah menyatu dengan Tuhan. Dia mengaku diri dia jadi Tuhan. Seperti Al-Hallaj mengatakan dalam jubah dia ada Tuhan. Na'udzubillah. Inilah tasawuf menyimpang. Jika tidak didahului dengan ilmu pokok yang telah disampaikan tadi, ilmu fardu'in, kenali dulu Tuhan, kenali Nabi, kenali apa penyebab penyimpangan dalam bab riddah, kufur perkataan, kufur perbuatan, dan kufur keyakinan, mengetahui tentang fikih, maka baru orang bisa memaknai apa itu tasawuf. Kalau tidak, kalau dia tidak kenal Tuhan, ada sebagian orang berzikir, dia berpikir Tuhan itu sudah masuk ke hatinya. Na'udzubillah. Ada sebagian orang berzikir, dia mengaku Tuhan ada pada tempat. Na'udzubillah. Karena kenapa? Tidak ngerti. Tapi jika sudah memahami ini semua, zikir dia bermanfaat, zikir dia menjadi amal. Tapi jika ini tidak berilmu, tidak ilmu tentang dasar tidak ada, zikir bukannya jadi manfaat, bahkan berdosa karena zikir. Kenapa? Gak ada ilmu dalam berzikir. Jangan-jangan lafadznya salah. Allah dia bilang, na'udzubillah. Padahal yang benar Allah. Jadi Allah, la ilaha illallah, benar-benar dibaca, bukan kayak gak jelas gitu. Semua ada ilmunya. Membaca zikir ada ilmunya, gitu kan? Bukan seperti tadi mutasawwifin yang tidak ada ilmunya. Jadi tidak mencapai hakikat tanpa syariat. Itu yang harus kita ketahui. Jadi sebagian orang ingin cepat-cepat mencapai hakikat, yang katanya menjadi wali segala macam, tidak melalui syariat. Zikir bisa berdosa tadi karena tidak berilmu, tidak ngerti i'tiqad. Itu. Sebagian mengatakan, oh macam-macam pokoknya penyimpangan dalam zikir. Yang ada yang mengatakan kata-kata yang tidak boleh ada dalam zikir, yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, kadang-kadang ada dalam zikir jika orang itu tidak berilmu. Nanti kita jelaskan itu. Ketika dia mengatakan la mawjuda illallah, itu maknanya itu berbahaya itu. Tapi orang berpikir itu la ilaha illallah, sebagian berpikir. Padahal makna la mawjuda illallah, dia menganggap tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Itu makna mereka pahami. Inilah tasawuf menyimpang. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah yang ada. Pertanyaannya, kita ada apa enggak? Kita ada. Adanya kita berbeda dengan adanya Allah. Adanya kita ada awalan, diciptakan oleh Allah. Jika mereka mengatakan tidak ada yang ada kecuali hanya Allah yang ada, maknanya tidak ada diakui semuanya yang ada, hanya ada Allah. Jadi manusia udah jadi seperti Allah di mata mereka. Semua itu udah Allah di mata mereka. Itu baru mencapai hakikat katanya, ketika melihat semuanya Allah. Na'udzubillah. Ini udah kata-kata menyimpang dalam akidah. Tapi sebagian orang kan gak ngerti itu. Yang penting zikir gitu kan. Inilah harus berilmu juga zikir itu. Gak boleh kata-kata menyebut kata-kata la mawjuda illallah. Gak boleh. Karena maknanya itu bermakna seolah-olah manusia dengan Tuhan itu sudah menyatu, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah katanya. Jadi semua manusia itu sudah menyatu katanya. Kalau orang seperti itu dipukul aja sekali ketika dibilang tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Pukul sekali. Lalu kaget dia kan? Enggak. Kenapa kenapa Anda mukulin saya? Kita bilang, loh, Anda ada? Ada saya. Kan katanya enggak ada kecuali yang ada hanya Allah. Jadi Anda ini apa? Kita ini apa? Kita ini benda, kita ini kan manusia. Kita memiliki ukuran, diciptakan oleh Allah, berbeda dengan pencipta. Pencipta beda dengan ciptaan. Jangan dikira menyatu. Ini yang gak kenal Tuhan namanya, udah dikira menyatu-nyatu. Gimana Allah pencipta kita? Tidak serupa pencipta dengan ciptaan. Ciptaan ini namanya makhluk ini berbentuk, berukuran, berdimensi.
Ada panjang, lebar, kedalaman, berdimensi. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan berdimensi. Sementara jika orang meyakini bahwa Allah menyatu dengan Tuhan, berarti dia menganggap Allah itu berdimensi. Kata mereka sebagian, seperti air dengan gula. Gula itu dimensi, walaupun menyatu akhirnya air dengan gula, tapi berdimensi. Ada rasa, warna, kan gitu. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Kenali Tuhan yang kita sembah, ini paling penting. Jangan salah alamat. Jangan salah alamat, jangan-jangan yakin sekali dengan Allah, yakin tapi salah alamat. Dia membayangkan, dia menganggap ketika dia berzikir sekian ribu, udah masuk ke hati. Na'udzubillah, Allah itu bukan kayak ruh, bukan seperti jin, bukan seperti malaikat, bukan seperti jin masuk-masuk ke tubuh orang, bukan seperti ruh juga. Tidak serupa Allah dengan makhluknya dari segala segi. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Jadi ini kan udah permulaan kitab. Saya sangat berharap, bukan kepentingan saya, kepentingan kita masing-masing ini, atas perintah Allah untuk mempelajari ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, maknanya wa muslimat. Dalam hadis alal talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi maknanya wal muslimat. Kita wajib mempelajari ilmu. Sediakan waktu sehari 1 jam ini untuk khatamkan kitab ini, untuk menyelesaikan fardhu ain kita. Ini udah kita mulai masuk fardhu ain, ini dia. Mana fardhu ain? Ini yang kita bahas ini. Tapi harus bersabar. Usir syaitan yang mulai membuat kita malas, mulai membuat kita lupa. Kapan lagi? Semoga Allah ridhai yang kita lakukan ini. Semoga inilah pundi-pundi amal kalau kita mati. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Siapa yang enggak akan mati? Kita enggak mau mati sia-sia menghabiskan waktu di dunia ini tidak dalam ketaatan. Dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan supaya bermakna, ada nilainya dengan ilmu. Tanpa ilmu, jangan-jangan zikir jadi dosa tadi kan? Tanpa ilmu, jangan-jangan sholat tidak diterima. Kan berbahaya. Inilah duduk kita lakukan perintah Allah untuk mempelajari ilmu agama. Ajak orang-orang yang Anda sayangi. Saya sudah mengetahui luar biasa ilmu itu. Bukan ilmu kita, ini ilmu yang dalam kitab. Luar biasa ternyata, ini wajib atas kita. Ayo kita belajar. Ajak kawan-kawan, ajak saudara-saudara yang kita cintai untuk mendengarkan sama-sama. Karena di antara orang sempurna, orang mukmin yang sempurna imannya itu menginginkan kebaikan yang ada pada dia, ada pula pada temannya. Saya udah tahu Allah tidak serupa dengan makhluk. Kawan saya belum tahu, kasihan. Karena kenapa? Sama-sama kita akan mati. Sama-sama kita akan ke sana, kita ke akhirat. Jadi saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, jangan saling mengajak kepada kemaksiatan, jangan saling mengajak kepada hal-hal yang melalaikan. Kita kaji yang hal-hal yang penting yang harus kita ketahui, yang wajib atas setiap individu muslim, yang jika kita tidak lakukan itu berdosalah kita. Mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu apa sholat? Sholatnya mungkin nggak diterima. Kalau kita pikir berapa banyak kita sudah menghabiskan waktu kita untuk dunia, ya kan? Kita melayani dunia, melayani pekerjaan. Saya termasuk melayani pekerjaan yang kita mengharap dalam pekerjaan itu semoga mencari ridho Allah juga dengan pekerjaan itu. Dari pagi masuk kantor, absen, dikejar rapat sana sini, niat kalillahi ta'ala semoga menjadi amal. Makanya di situ ketika kita niat kalillahi ta'ala, semoga dalam pekerjaan kantor kita sehari-hari itu menjadi amal-amal dan kita dapat menjauhkan diri dari maksiat. Itu kita saling mengajak kepada kebaikan. Dan jangan berhenti, jangan sudah waktu SD ketika diajak oleh kawan, yuk kita ngaji yuk. Ngaji apa? Ngaji kitab. Kalau udah dulu saya kalau ngaji, kak saya waktu udah diwajibkan sama orang tua pergi ke Tengku.
Itu misalkan. Dulu waktu Min masih ingat pertanyaannya? Dan apakah udah tuntas belajarnya? Jangan-jangan masih baca-baca gitu-gitu aja, gitu kan? Ingat, lupa saja berkewajiban untuk belajar lagi. Lupa berkewajiban untuk belajar lagi. Jangan bilang bahwa udah tuntas belajarnya dulu. Lihat ini orang tua kita, orang tua ini menjadi contoh teladan untuk anak-anak muda. Orang tua masih mendengar, padahal orang tua dulu itu kebiasaan udah sering belajar daripada anak-anak yang hidup di zaman milenial ini. Yang hidup di zaman milenial ini, mereka itu belajar di TPA yang hanya baca a ba ba ta ta. Tidak belajar tentang fikih, tidak belajar tentang akidah. Orang dulu sudah hafal sifat 20, tapi tetap harus mendengarkan lagi. Jangan-jangan yang dulu udah salah paham kejauhan gitu misalkan. Ini sebelum jauh, ajak teman-teman kita. Alangkah beruntungnya orang yang selalu mencintai majelis ilmu. Bukan masalah karena saya mengajarkan. Siapapun yang ajarkan itu. Bukan karena sosok orang, bukan. Saya tidak sedang mengajak kepada sesuatu, mengajak untuk saya ada maksud ke depan menjadi pimpinan, lalu ada yang mendukung saya. Enggak gitu. Kalau itu niat dari awal, udahlah, rusak semua yang udah kita pelajari ini. Ini benar-benar ilmu yang kita butuhkan. Itu. Ini adalah mutiara. Tidak percaya, coba selesaikan kitab ini. Apa yang dirasakan nanti? Bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi kita. Bagaimana kita mengelola hati, bagaimana kita mengelola, walaupun tasawuf tidak ada di sini, bagaimana nanti akan lahir akhlak-akhlak yang baik. Tanpa tauhid, tanpa kenal Tuhan, mustahil akan lahir sikap yang baik. Mustahil kita membentuk karakter Islam kalau tidak ngerti hukum Islam. Mustahil membentuk karakter Islam kalau tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Mustahil itu, karena bukan karakter Islam. Tuhan yang dia sembah udah berbentuk-bentuk, bukan Islam lagi, udah di luar Islam. Waqad sekarang qala al-muallif rahimahullah wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun minal fuqaha asy-syafi'iyyin kal Bulqini litad'ifi ma fil asl. Terkadang kami menyebutkan pendapat yang ditarjih atau dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fikih mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Bulqini. Tadi kita mengatakan ini mazhab Asy-Syafi'i. Terkadang dalam kitab ini disebutkan pendapat yang lebih kuat, yang ditarjih, dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fikih mazhab Asy-Syafi'i. Ahli fikih mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Bulqini. Siapa Imam Al-Bulqini? Hari ini ceritanya kenalan-kenalan ya. Siapa Imam Al-Bulqini? Nama Imam Al-Bulqini itu Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nusair bin Solih, dikenal dengan Ibnu Ruslan. Al-Kinani Al-Bulqini Al-Misri, orang Mesir beliau, hidup pada 724 Hijriah sampai 805 Hijriah. Ini Imam Bulqini. Ashabul wujuh, orang yang paling udah mujtahid beliau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Asalnya dari Asqalan, kemudian pindah ke Mesir beliau. Asal dari Asqalan pindah ke Mesir. Dikatakan tentangnya bahwa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid benar-benar telah berada pada dirinya, pada Imam Bulqini. Mujtahid beliau. Syarat-syarat mujtahid telah tampak pada Imam Al-Bulqini dan disebut sebagai pembaharu atau mujaddid abad ke-9. Jadi mujaddid itu banyak dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Al-Bulqini. Ulama besar, syarat mujtahid sudah ada pada beliau, tapi beliau tetap berada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Lihat siapa kita? Imam Bulqini ini, yang beliau itu ahlinya dalam mazhab Asy-Syafi'i, udah jadi mujtahid beliau, sudah tampak pada beliau itu syarat-syarat jadi mujtahid lah tampak. Kalau dulu udah kita sebutkan syarat mujtahid itu ngerti am, khas, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh, banyak lagi.
cerdas orangnya, hafal Al-Quran tentang ayat-ayat ahkam, hafal hadis-hadis ahkam, itu sudah ada pada beliau berarti, Imam Al-Bulkini. Yang dikatakan kepada beliau itu pengarang kamus, namanya kitabnya Mu'jam bernama Qamus. Saking terkenal Qamus ini, kamus-kamus yang lain bernama kamus. Padahal beliau pertama bikin, bukan Imam Bulkini. Pengarang ini yang saya ceritakan menyebut Imam Bulkini. Qamus itu siapa? Fairuz Abadi. Ya. Nama beliau adalah Fairuz Abadi, pengarang Qamus. Saking terkenal, coba lihat semua kitab yang mu'jam itu yang semacam ya kamus bernama kamus. Saking terkenal karya beliau. Kalau di kita itu semua jenis sepeda motor Honda. Misal. Kenapa itu? Karena terkenalnya sepeda motor yang pertama dimiliki Honda. Kalau odol Pepsodent, iklan gratis, ya kan? Kalau apalagi? Kalau Aqua, beliin Aqua, merek apapun Aqua. Karena pertama muncul itu adalah Aqua. Demikian juga Qamus. Jadi milik Fairuz Abadi. Apa beliau katakan untuk Imam Bulkini? Yang beliau udah ulama ya, Allamatud dunia, Allamah. Ini ulama gitu, ulama hebat ini, gitu dipuji Imam Bulkini ini. Jadi kenali ulama. Lebih baik kita kenal ulama daripada kenal banyak artis. Anak-anak kita lebih mengenal ulama, tempelkan foto-foto ulama lebih baik daripada, mohon maaf, misalkan kita Islam, Universitas Islam, harusnya ulama-ulama yang kita tempel, bukan Albert Einstein. Itu inspirator katanya, Rasulullah inspirator kita. Tapi foto Rasul nggak boleh gambar gitu kan? Gitu. Nah, tak kenal maka tak sayang kan, kalau bahasa mereka itu. Tak kenal maka kenalan dong gitu. Kenalan pada ulama. Ketika kita mengenal ulama itu baik, akan menginspirasi kita. Cerita ulama semacam cerita Imam Asy-Syafi'i tadi, kita ceritakan kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan karakter yang baik. Oh demikian sungguh-sungguhnya, akhirnya anak kita ingin mencontoh tokoh ini karena ideal sekali contohnya. Kita ceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini tokoh tasawuf yang benar. Misalkan kita ceritakan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana kejujuran beliau ketika berjalan dari kecil ingin belajar ilmu agama, minta izin pada orang tuanya, di perjalanan dihadang gitu kan. Ditanya berapa jumlah duit yang dibawa, sejujurnya disampaikan sekian, 300 apa? 40 dinar. 40 dinar yang saya bawa. Diperiksa betul 40 dinar. Orang kan sebegitu jujur, dijaga sampai pada batas. Beliau itu sudah dalam kondisi, kita belum sampai ke situ, dikit-dikit darurat. Gitu kan? Darurat apa? Darurat lapar. Itu lapar dikit nggak bisa kena musibah gitu kan? Masih menjaga kejujuran di detik-detik yang paling sudah sangat menentukan, di detik-detik yang udah sangat membahayakan beliau. Dibilang tetap 40 dinar, diperiksa 40 dinar ternyata. Ditanya oleh perampok ini, apa yang mendorong kamu untuk kok jujur seperti ini? Gitu kan? Padahal sebagai orang nggak akan, secara logika nggak akan ngomong sejujur itu. Beliau diajari kejujuran memang ibunya memberikan sekian, kemudian menasihati harus jujur gitu kan. Coba lihat ibunya, berarti ini lihat ulama, lihat ibunya. Ini kita ibu-ibu nih. Masya Allah, semoga melahirkan anak-anak yang, ini ibu muda, semoga melahirkan anak-anak yang takwa kepada Allah. Yang belum ada jodoh, semoga ada jodoh-jodoh yang solih. Amin. Itu
Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, perampok taubat gara-gara Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagaimana bisa menginspirasi orang dengan keteguhan. Jadi kalau ingin meluruskan benda itu bisa, bayangan bisa lurus kalau bendanya lurus. Ini bendanya bengkok, bagaimana kita luruskan bayangan, gitu kan? Maka anak-anak, kalau orang tuanya konsisten dalam agama, maka anak-anak pun akan mengikuti konsistennya orang tua. Buktikanlah konsisten dalam bicara, nggak bohong, nggak bilang mau ke mau ke orang meninggal. Ketika anak mau kemana mak, ke orang meninggal, padahal mau ke pasar, mau shopping sama kawan-kawan supaya nggak terganggu dengan anak, ke orang meninggal aja yang paling simpel. Padahal sudah melakukan maksiat lidah, bohong. Itu anak-anak nggak tahu, Allah yang tahu. Makanya nggak berkah. Makanya anak-anak itu mengasup sesuatu karena ibunya maksiat, anaknya cenderung untuk maksiat juga. Itu kecuali ada dua orang yang dapat musibah, cobaan. Seperti ada ulama besar tapi anaknya menjadi penyimpang terbesar pula. Gitu kan? Ada. Contohnya siapa? Hah? Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya ulama besar. Tapi ya, yang merusak tentang akidah anak beliau yang sudah diingatkan jangan diikuti, dan itu yang telah dijanjikan. Memang udah begitu Islam ini ya. Banyak cobaannya dan banyak cobaan. Kemudian fayambaghi inayatuhu bihi liyuqbala amaluh. Asmainahu Mukhtasar Abdullahil Harari Al-Kafil bi'ilmid din ad-daruri. Maka hendaknya setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini. Ini pesan yang harus kita camkan benar-benar, sebagaimana kita sampaikan tadi. Hendaknya setiap mukallaf, orang yang sudah balik dia, berakal dia, sudah sampai ke telinga dia pokok dakwah Islam, serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya. Kenapa ijazah dunia kita kejar? Nilai B saja masih protes dosen. Itu kan? Dalam ijazah yang dikejar mau bangga ketika dipanggil cum laude. Tapi dalam ilmu dunia sejauh-jauhnya bodoh. Dalam ilmu akhirat sejauh-jauhnya bodoh. Jangan sampai kita jadi orang yang dibenci oleh Allah. Termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah alim bi umurid dunia, jahil bi umuril akhirah. Atau kama qala Rasulullah. Termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah yang arif tentang dunia, itu sangat tahu tentang dunia. Segala seluk-beluk tentang dunia tahu. Ilmu dia tentang dunia itu tahu. Tapi umur akhirah jahil. Persoalan akhirat, mewudu 6-4 menit. Wudu itu nggak tahu kapan niatnya. Kalaupun ada hari ini, mohon maaf, yang dikejar bukan fardu ain, tapi fardu kifayah udah pergi, fardu ain tinggal. Mana contohnya? Menghafal Al-Quran misalkan, ini bagus, sangat bagus. Nggak apa-apa kalau anak-anak udah hafal Al-Quran, kita dukung penghafal Al-Quran. Tapi tok menghafal Al-Quran, perlu ibu-ibu ketahui, itu tidak menjadi langsung orang jadi ulama. Tok menghafal Al-Quran, karena makna Al-Quran itu bukan dari hafalan saja. Ada kasus kan udah saya bilang, hafal Al-Quran tapi mana rukun wudhu tidak ngerti, mana yang wajib dibasuh tidak mengerti, udah hafal Al-Quran nggak ngerti tentang tauhid, bahkan mengatakan Allah di arasy. Na'udzubillah. Kemarin saya baru ketemu, hampir sering saya ketemu seseorang datang pada saya mengenai nilai KPM, anak mahasiswa. Saya ingin bantu anak ini karena memang ada masalah. Bukan membantu beri nilai tanpa hak ya, tanpa ini memang sudah melalui proses gitu. Misalkan hafal Al-Quran
orang tuanya sudah ngomong, orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hafal Al-Quran bagus. Tapi ketika saya tes untuk mengenali Tuhan yang dia sembah, tentang Allah, langsung dia bilang Allah di arasy. Padahal bukan ke situ arah pertanyaan saya. Bukan ke situ arah pertanyaan saya. Saya sedang membaca ayat itu untuk menjelaskan bahwa bukan di arasy, supaya tidak membancing kekufuran. Dia sebagaimana saya sudah hafal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy, katanya. Nauzubillah. Pakai bahasa Arab lagi ngomongnya. Saya tanya, apakah Anda ketahui dalam ayat itu hunaka ayatun muhkamat wa ayat mutasyabihat, hal arafta? Enggak tahu? Ma makna ayat al-muhkamat wa ayat al-mutasyabihat? Ma maknahu? Ma maknaha? Enggak tahu? Kalau belum tahu ada ayat muhkamat apa maknanya, ayat mutasyabihat apa maknanya, kenapa yakin sekali bahwa Allah di arasy? Sementara Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bermakna Allah menguasai arasy. Saya jelasin dengan beberapa penjelasan. Diam. Udah hafal Al-Quran. Makanya saya bilang, bukan nggak boleh hafal Al-Quran, silakan. Tapi bagus sekarang menjaga Al-Quran dari hilang dari pikiran orang, hafalkan, nggak apa-apa. Tapi jangan merasa ketika kita sudah menghafal Al-Quran sombong merasa sudah pasti jadi ulama. Tapi Al-Quran ini harus ada ilmu lain untuk bisa memahaminya, bukan sekedar hafal. Itu yang harus kita ketahui. Jadi wajib kita hendaknya setiap mukallaf dengan serius mempelajari kitab ini. Harus dengan serius kita mempelajari kitab ini untuk diterima amal kita. Ini bukan paksaan dari pribadi saya, ingat, ini saya bicara hukum, bicara kitab. Asmainahu Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Dinamakanlah kitab ini dengan Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Al-Kafil bi'ilmiddin al-daruri, yang memuat ilmu agama yang pokok, yaitu ilmu agama yang mencakup mengenal Allah. Kalau kita sebut ilmu agama yang pokok, mencakup mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dasar-dasar akidah yang lainnya, akhirat, tentang riddah gitu kan. Juga meliputi pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah dan pokok-pokok ilmu agama lainnya. Ini dia isi kitab ini. Semoga dapat kita maklumi dan semoga dapat kita hadir untuk mempelajarinya, untuk kita selesaikan fardhu ain ini. Kalau di kampus tadi akhirnya kita menuju untuk ngambil ijazah, ini juga untuk ambil ijazah fardhu ain. Sudah saya ambil, tapi bukan sekali ambil. Tentunya berulang-ulang sampai kita resapi, kita rasakan nikmatnya mencari ilmu. Orang udah merasakan nikmat mencari ilmu, ada yang rasanya nikmat mencari ilmu itu. Banyak hal yang nggak kita ketahui. Kita ini sedikit yang kita tahu. Ulama, waduh, kalau kita bercermin pada ulama, siapa kita? Itu. Nah, kita mengajak ini ya, kita buat kalau perlu nanti yang buat flyer itu nida, bukan untuk terkenal. Saya nggak, tanpa foto saya nggak apa-apa. Nggak ada permintaan untuk foto. Yang penting bukan foto, yang penting adalah orang belajar kitab ini. Kalau saya nggak ada, tinggal diganti orang, kan bukan sosok tadi, tapi ilmu. Bukan karena harus saya, tapi harus orang yang paham kitab ini. Itu standar. Bukan berarti hanjip mengganto bebugatnya. Ganti silakan Bu Mus, nanti yang sudah belajar fardhu ain ini, yang memahami kitab ini boleh. Kalau tidak, stop dulu. Ini ilmu amanah. Gitu. Jadi jangan dikira pengajian di Fakultas Tarbiyah diarahkan ke satu model dan satu orang. Satu model, satu orang. Ya, ini memang satu model, yaitu model mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Tapi tidak satu orang kalau kita ketahui. Siapa yang tahu tentang ini boleh. Yang nggak tahu tidak boleh, karena ini amanah ilmu. Siapa dia? Boleh nggak saya yang menggantikan? Boleh, tapi Anda siapa? Cukup nggak kualifikasi untuk itu?
Hanya dasar aja, ini aja. Nggak minta yang kitab tinggi-tinggi. Kalau cukup, boleh. Itu ya. Kalau ada yang ganti lebih baik, saya lebih longgar lagi. Boleh mendaftar, saya aja yang ngajarin. Boleh. Saya mempersilakan. Tetap kita buat online, nggak masalah. Itu ya. Demikian hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, udah panjang lebar. Ini permulaan kitab. Semoga dapat kita maklumi. Demikian, terima kasih, kita tahlil dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga dapat kita khatamkan kitab ini.